Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Sunanto dengan NIM L1024083. Sebetulnya saya sudah bikin video tadi, tapi ternyata laptopnya berkendala. Jadi kalau dia nge-glitch kayak TV rusak itu, jadi dia langsung mati recordingnya. Semoga kali ini tidak ya. Juga udah berusaha untuk minjem temen, ternyata sama aja, laptopnya teman saya juga memorinya penuh. Jadi langsung aja, karena untuk mempersingkat waktu, di sini kita sudah dapati data dari PPSC Cilacap. Langsung kita olah saja ya teman-teman ya. Di sini dari sheet yang ada ini kita pakai mau mengolah di sheet jurnal gitu ya. Oke, jumlah maksud saya. Nah, karena ini kita jumlah, kita pakai rumus sum. Kita duplikat saja dari atas ini sampai bawah. Oke, kemudian juga sama. Kalau ini rata-rata, jadi kita pakai average. Oke, kemudian juga sama, ini max, kita pakai rumus max. Oke, kemudian juga min, kita pakai rumus min. Oke, nah untuk menjumlahkan semua sheet yang ada di samping, jadi kita geser aja. Ini juga sama, kita geser aja. Oke, kemudian ini sama juga, kita geser aja. Sip. Nah, lalu kita akan mengolah data di standarisasi upaya atau CPUE. Nah, di sini kita dapati di sheet di kolom rawai, jadi kita pakai rumusnya itu produksi dibagi dengan upaya. Jadi sheet ini kita klik aja, lalu kita garis miring dan geser ke upaya produksinya. Itu teman-teman. Ini juga sama jilnet, jadi kita pakai produksi dibagi dengan upaya produksi. Nah, untuk biar cepet dan dia bisa ke bawah, kita klik 2 kali aja. Jadi kan saya geser ya ke kanan, ke bawah ya. Jadi ternyata bisa untuk diklik 2. Sama ini seperti ini. Nah, untuk FPI atau Finishing Power Index, kita gunakan data sebelumnya di CPUE. Nah, kalau kita lihat di sini, data yang paling besar itu ada di pancing. Jadi dia menjadikan acuan. Kita jadikan acuan ya teman-teman ya. Jadi data rawai ini kita bagi dengan data si pancing. Karena balik lagi dia jadi data acuan ya pembaginya. Oke, lalu kita bagi seperti ini. Kita klik 2 kali aja teman-teman. Ini udah retake berkali-kali teman-teman. Bismillah, semoga ini nggak ada apa-apa ya. Oke, untuk cash total ini adalah jumlah produksi itu kan hasil ya, dari total hasil dari semua alat tangkap. Jadi kita pakai ini, data ini, lalu kita tambah. Rumusnya sama, kita kayak biasanya kita tambah gitu. Kalau di sini kan kali itu pakai bintang ya teman-teman. Kalau di sini tetap tambah. Ini kita yes aja karena dia bakal koreksi sendiri. Nah, untuk data alat tangkap ini yang rawai, kita gunakan datanya si ini rawai. Jadi kita rawai pakai data rawai dan pakai upaya produksinya si rawai. Jadi upayanya gitu yang dipakai. Kita kalikan dengan upayanya. Dari nilai dari FPI ini kita kalikan dengan nilainya upaya jilnet, kita kalikan dengan upayanya si jilnet juga. Kita ini aja, klik 2 kali. Lalu juga pancing sama, kita kalikan aja dengan upaya si pancing. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, lalu effort total ini adalah hasil dari si cash total ini. Maaf teman-teman, maksud saya dari si rawai ini. Rawai, jilnet, dan pancing teman-teman, karena effort total gitu ya, upaya total ya teman-teman ya. Jadi kita gini aja. Oke, enter. Lalu kita klik 2 kali. Nah, ini sebenarnya ini bener ya? Ini kayak salah deh. Jadi bukan kayak gitu. Total dari ya benar, CPU total. Oke, kalau ini kita ambil dari gini teman-teman. Data ini dibagi data ini. Bentar. Masih dihapus ya. Bentar.
kita hapus dulu. Udah terhapus. Tadi kok dia langsung ini ya, langsung otomatis ya. Sebenarnya kita kalau effort total ya tadi harus itu gini teman-teman, karena lupa lagi saya jumlah atau total gitu, kita pakai sum pastinya. Tadi nggak pakai sum teman-teman. Jadi ini kita ambil dari hasil datanya Rawai, terus kita gini. Nah, ini dia, soalnya total itu pakai sum, soalnya pakai rumus sum. Nah, untuk CPW total kita pakai catch dibagi dengan effort total. Nah, pantas dia otomatis karena rumus sebelahnya akan mengikuti gitu teman-teman. Nah, untuk CPUEA kita pakai data yang di sini sesudahnya, terus kita bagi dengan data sebelumnya. Oke, seperti ini. Untuk LN kita pakai rumus LN. Udah, lalu kita pakai datanya si CPUE total. Enter aja. Udah seperti ini. Lalu kita olah data yang di sini untuk dijadikan grafik. Nah, untuk dijadikan grafik kita perlu sumbu X dan Y. Kita ambil dari tahun dan effort total. CPW total maksud saya. Begitulah laptop saya teman-teman, agak sensitif, layarnya juga sensitif. Bismillah, laptop baru. Oke, lalu kita ke insert, udah ke chart. Nah, muncul nih, alhamdulillah. Tadi nggak muncul teman-teman, di teks sebelumnya itu nggak muncul teman-teman. Ini kita ubah dulu aja lah. Nah, jadi untuk kita beri keterangan, kita pakai access titles-nya juga atas samping dan data label angkanya. Jadi di sini kita isi dengan tahun. Saya khawatir kehapus lagi nih teman-teman. Dia kehapus terus. CPUE. Nah, ini harus hati-hati nih. Tadi kehapus teman-teman. Sangat sedih saya. Capek sekali saya. Oke, ini kita pakai judul ini, grafik CPUE per tahun. Oke, udah jadi ya grafiknya seperti ini. Kita pindahkan dulu aja di sini. Sip. Oke. Kemudian kita akan mengolah data selanjutnya, yaitu metode Fox. Di sini kita perlu adanya tools dari Excel sendiri. Pakai kita data analyze. Di sini kita klik aja. Lalu kita cari yang namanya regresi. Oke, bahasa Inggris regression. Lalu kita gunakan kita manfaatkan sumbu X dan Y ini. Kita isi dengan sumbu X-nya ini menggunakan si catch total teman-teman. Ya, ini catch total. Tuh agak error ya laptop saya ya. Aduh, it's okay. Sabar. Jadi dia nggak mau di. Nah, oke, untuk sumbu X kita sudah dapati. Kemudian kita pindah ke sumbu Y dengan LNCPW, berarti yang ini ya. Oke, kita enter aja. Nah, fungsi yang di sini output optionnya kita pilih ini, karena untuk memindahkan sheetnya mau ditaruh di mana. Saya taruh sini aja. Oke. Lalu kita oke aja teman-teman. Nah, fungsi dari ini kita sudah dapati nilai intercept. Kita isi aja sama dengan intercept ini. Oke, kita enter. Sama kalau yang slope kita pakai data yang variabel 1. Nah, untuk MSY ini kita mempunyai rumus teman-teman. Jadi sama dengan minus buka kurung 1, terus kita bagi dengan angka slope di sini, lalu kita tutup kurung dulu dan kita kalikan dengan eksponen nilai si intercept. Nah, lalu jika sudah seperti ini kita min 1 dulu, lalu kita tutup kurung. Nah, untuk FMSY kita gunakan sama dengan 1 dibagi nilai slope. Seperti ini aja teman-teman. Nah, untuk TAC nya ini kita gunakan rumus pasti 80 bagi 100 dikalikan dengan
si nilai MSY. Nah, lalu kita enter aja teman-teman. Nah, untuk pemanfaatan ini juga mempunyai rumus. Kita pakai catch total. Yap, ini. Setelah lalu kita bagi dengan nilai MSY. Ya, tapi kita dolarin dulu biar dia mengunci. Pakai FN4 kalau di laptop saya. Oke, jika sudah, lalu kita tutup kurung saja dan dikalikan ya dengan 100. Oke. Nah, dia akan ngoreksi sendiri, nggak apa-apa. Oh, belum ada ini. Buka kurung. Oke. Nah, karena kita ada 6 tahun ya, jadi kita tarik aja sampai 2025, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, udah 6 tahun ya. Oke. Kemudian untuk Walter Hilburn, kita pakai tools juga di sini, pakai data analyze. Lalu kita cari regresi juga, oke. Nah, bedanya untuk di Walter Hilburn ini kita memakai dua data untuk di sumbu X-nya itu. Nah, di Walter Hilburn ini saya menggunakan data effort dan CPU total. Oke, untuk si X-nya. Bisa nggak? Oke, bisa. Nah, untuk Q-nya kita menggunakan sini CPU plus. Oke, di sebelahnya tadi. Oke, nice. Nah, untuk outputnya kita pilih di sini. Nah. Oke, lalu oke. Dah, sudah muncul teman-teman. Di sini sudah muncul juga interceptnya. Interceptnya kita pakai nilai ini. Enter aja. Untuk yang B kita menggunakan variabel 2. Untuk yang C kita menggunakan variabel satunya. Nah, untuk nilai R ini kita gunakan pakai nilai si A. Untuk yang Q maksud saya, kita gunakan nilai si C, tapi kita tambahkan minus nilai C. Nah, untuk K ini kita gunakan rumus teman-teman. Jadi nilai si A ini kita bagi dengan nilai C dan dikali B. Tapi kita perlu tutup kurung dan buka kurung. Ya, seperti ini. Nah, untuk MSY sendiri kurang lebihnya sama seperti yang di atas, tapi ini kita pakai cara otomatis teman-teman. Jadi sama dengan R dikali dengan nilai K. Ya, karena di K ini udah pakai rumus ya teman-teman. Oke. Nah, untuk MSY sendiri, FMSY kita gunakan nilai CR juga. Oke, dibagi dengan sebentar. Nah, dibagi dengan di dalam kurung ini ada 2 dikali dengan nilai Q. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk GTB ini kita gunakan kurang lebih sama rumus kayak yang di atas. Sama dengan dulu teman-teman. Dibagi 100 dikali nilai MSY. Ini tidak perlu di dolarin ya. Nah, untuk pemanfaatan baru pakai dolar. Jadi sama dengan kita pakai catch total sama aja. Oke, catch total. Lalu dibagi dengan nilai MSY, tapi kita dolarin lagi teman-teman untuk mengunci. Dan jangan ini nggak bisa, bentar. Nah, nilai MSY, oke, FN4. Nah, tutup kurung. Harusnya nanti ada ini ya, buka kurung, tapi nanti aja terakhiran, biasanya bakal dikoreksi sendiri. Nah, baru ini di sini kita taruh. Nah, udah seperti ini teman-teman. Jadi udah didapati angka pemanfaatannya teman-teman. Kita tarik lagi sampai 2000. Ya, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah mendapati angka dari rumus-rumus tersebut. Kita mungkin akan mengisi total produksiannya teman-teman ya. Nah, untuk total produksi itu berarti total dari semua hasil gitu teman-teman ya. Jadi kita pakai cash total yang ada di sini. Oke. Nah, untuk total penerimaan berarti total hasil gitu ya. Kayak misalnya kita jualan hasilnya dapat sekian. Nah, kita pakai total produksi dikalikan dengan harga. Total produksi dikalikan dengan harga. Nah, kita pakai ini ditambah ini. Kenapa pakai data ini? Karena bentar. Karena ini dari semua alat tangkap. Ini lupa ini. Lalu dikalikan dengan harga ya teman-teman ya. Harga yang kita pakai ini teman-teman.
Nah, lalu untuk total cost atau total pengeluaran gitu ya. Nah, total pengeluaran itu kita pakai jumlah, ini total penerimaan tuh. Nah, benar total produksi, tapi jadi ini karena kita penerimaan kan udah ada ya di ini total produksinya, lalu dikali dengan harga ini teman-teman. Nah untuk total costnya baru kita pakai jumlah produksi. Ini kan total produksi itu total semuanya ya. Kalau ini kita pakai yang di sini teman-teman. Salah ini saya. Nah ini baru per alatnya. Kalau tadi kan total jumlahnya. Oke, lalu kita kita tambahkan dengan harga biaya. Sekian teman-teman deh. Lalu kita menghitung keuntungan. Oke, sudah di table ini. Jadi cost ini adalah total pengeluaran gitu ya. Tambahkan dulu. Jadi harusnya yang di set adalah yang total biaya yang di sana ya. Nah untuk keuntungan itu cost dikurangi dengan penerimaan dikurangi dengan cost, kayak HPP-nya berapa, dapatnya berapa dikurangi dengan modalnya berapa gitu teman-teman. Seperti itu. Nah kita dapati angka sekian. Untuk menjawab soal nomor 10, bagaimana sih untuk pengelolaan gitu ya. Jadi kalau sebenarnya dilihat dari angka yang kita dapati gitu ya, masih ada upaya potensial untuk kita ambil lagi itu opportunity-nya dari ikan cakalang ini. Lalu untuk metode yang kita gunakan Fox dan Wattle Hilburn sebenarnya kalau kita lihat lebih efektif dari Fox ini ya, karena juga kan Fox itu untuk produksi, sedangkan Wattle Hilburn saya tahu untuk biologisnya gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat rumus ini cocok untuk digunakan untuk melihat produksian, harga dan lain-lain gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini gak kenapa-napa rekaman layarnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.